Skuad Timnas Indonesia U22 untuk berlaga di ajang SEA Games 2025 resmi diumumkan. Dari 23 nama yang diumumkan oleh pelatih Indra Syafri, ada 5 pemain keturunan yang ikut bergabung. Bergabungnya pemain-pemain keturunan ini pun dianggap oleh media asing sebagai ancaman untuk calon lawan-lawan Timnas Indonesia U22. Di daftar 5 pemain keturunan itu, ada nama-nama seperti Dion Marks, Ivar Janel, Rafael Struijk, Jens Raven, dan Mauro Zylstra. Menyoroti hal ini, media asing asal Vietnam, Thanh Nguyen, menyebut ini tentunya sebagai ancaman. Selain 5 pemain naturalisasi tersebut, Indonesia juga diperkuat Marcelino Ferdinand yang bermain di Eropa, tulis media Vietnam Thanh Nguyen. Media Vietnam melaporkan bahwa komposisi pemain Indonesia di SEA Games 2025 jauh lebih kuat dibanding 2 tahun lalu. Belum lagi, hadirnya pemain-pemain keturunan ini disebut jadi ancaman kandidat juara lainnya, seperti Vietnam dan Thailand tentunya. Adapun Timnas U22 tergabung di grup C bersama Myanmar, Filipina, dan Singapura. Namun, lawan yang dihadapi dapat berubah karena Kamboja mundur dari cabur sepak bola. Kiper berpaspor Indonesia, Cyrus Margono, memilih untuk meninggalkan peserta kasta teratas Liga Kosovo atau Super League of Kosovo 2025-2026, KFDU Katjini. Margono baru bergabung dengan KFDU Katjini pada Februari 2025 setelah sempat berstatus tanpa klub selama 6 bulan pasca dilepas klub Yunani Panathinaikos. Melalui stories akun Instagramnya, Margono mengungkapkan salam perpisahannya dengan KFDU Katjini. Saya telah sepakat berpisah dengan KFDU Katjini atas dasar kesepakatan bersama, ujar Margono. Selama membela KFDU Katjini, kiper kelahiran New York, Amerika Serikat pada 9 November 1901 itu mencatatkan 30 penampilan dengan perolehan 10 clean sheet dan 32 kali kebobolan plus 3 kartu kuning. Sesudah selalu menjadi starter dalam 12 partai berturut-turut KFDU Katjini di Liga Kosovo, Margono kehilangan tempatnya pada 3 pertandingan terakhir. Dengan paspor Indonesia, Margono dapat menjadi properti panas jika memilih untuk bermain di Indonesia seiring dengan segera dibukanya bursa transfer paruh musim BRI Super League 2025-2026. Ragnar Oratmanguwen turut menyumbang 1 gol dalam kemenangan FCV Dender atas Royal Antwerp di Liga Belgia 2025-2026. Itu merupakan 3 poin pertama mereka musim ini. Dender akhirnya berhasil menyudahi puasa kemenangan di Liga Belgia 2025-2026. Bermain di Stadion Boswil Antwerp, Minggu 23 November 2025, tim tamu menang tipis 2-1. Mereka bermain agresif sejak awal. Dender mampu mencatatkan 2 gol lewat David Toshevski dan pemain yang menggantikannya pada menit ke-66, yakni Oratmanguwen. Oratmanguwen mencetak gol pertamanya untuk klub Belgia itu. Menariknya, ia tampil apik meski bermain dari bangku cadangan. Pemain berdarah Maluku tersebut mencatatkan total 2 tembakan yang salah satunya menjadi gol. Selain itu, Oratmanguwen juga membukukan 70% umpan akurat serta 2 dribble sukses dari 3 percobaan. Soal urusan bertahan, Oratmanguwen mencatatkan 2 kemenangan dalam duel. Catatan apik ini menjadi modal positif untuk pertandingan berikutnya. Selanjutnya, FCV Dender akan bersua dengan Westerlo. Pertandingan itu akan berlangsung di Florent Beckman Stadion, Danderleeuw, Belgia, Sabtu 29 November 2025. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa penunjukan Indonesia sebagai salah satu tuan rumah FIFA Series 2026 harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas timnas Indonesia. Ia berharap kesempatan besar ini dijadikan momentum untuk menguji kemampuan Garuda melawan tim-tim dari berbagai konfederasi dunia. Ia menilai FIFA Series 2026 bukan sekadar laga persahabatan, melainkan jalan penting untuk membangun skuad yang lebih tangguh dan siap bersaing di level global. Ini adalah jalan terjal sekaligus peluang untuk membangun tim yang tangguh dan siap bersaing di level dunia, ujarnya. FIFA Series merupakan program resmi FIFA yang mempertemukan tim-tim nasional dari berbagai konfederasi dalam pertandingan persahabatan yang terstruktur. Tujuannya memperluas pengalaman internasional, meningkatkan kompetitif, sekaligus mempercepat pemerataan perkembangan sepak bola dunia.
Selama ini timnas Indonesia lebih sering bertanding melawan negara-negara Asia. Namun melalui FIFA Series 2026, timnas dijadwalkan menghadapi lawan dari Afrika, Eropa, hingga Amerika Selatan. Format tersebut memungkinkan skuad Garuda mempelajari beragam karakter permainan dunia. Dengan mandat baru ini, Indonesia diharapkan mampu menunjukkan kesiapan sebagai tuan rumah, sekaligus memaksimalkan ajang ini untuk mempercepat progres timnas di level dunia. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji dijadwalkan berangkat ke Eropa pekan depan untuk mewawancarai calon pelatih timnas Indonesia. Melihat beberapa tanda-tanda yang ada, netizen memprediksi asisten pelatih Liverpool Giovanni Van Bronckhorst sebagai calon kuat pelatih timnas Indonesia selanjutnya. Dalam konferensi pers PSSI pada Kamis 20 November 2025 sore WIB, Sumarji mengatakan 5 calon pelatih timnas Indonesia masih terikat kontrak dengan klub maupun negara lain. Karena kondisi inilah, Sumarji enggan membocorkan siapa saja 5 nama calon pelatih timnas Indonesia. Sumarji juga meminta publik sepak bola tanah air bersabar, sebab ia dan jajaran petinggi PSSI mencari pelatih yang benar-benar memahami karakter pemain-pemain timnas Indonesia. Dari 5 nama itu, kami akan pilih yang sangat terbaik. Mudah-mudahan kelima nama ini tidak memiliki kendala. Mungkin dari 5 nama ini ada problem. Kami mohon rekan-rekan untuk bersabar, karena kami ingin mendapatkan pelatih sesuai dengan karakter pemain-pemain kita, tegas Sumarji. Giovanni Van Bronckhorst dijamin mengenal karakter pemain-pemain timnas Indonesia, mengingat mayoritas memiliki darah Belanda seperti Giovanni Van Bronckhorst. Sebelum menjadi asisten pelatih Liverpool, Giovanni Van Bronckhorst pernah 4 tahun menjadi pelatih Feyenoord Rotterdam, termasuk memenangkan 4 trofi. Giovanni Van Bronckhorst juga memiliki hubungan kuat dengan Indonesia. Ayah Giovanni Van Bronckhorst merupakan keturunan Indo-Belanda. Sedangkan sang ibu Francienne Sapulete dikenal sebagai perempuan berdarah Maluku. Menarik menanti apakah Giovanni Van Bronckhorst akan ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia. Satu harapannya, PSSI memilih pelatih terbaik untuk menangani timnas Indonesia. Ragnar Oratmangun turut menyumbang 1 gol dalam kemenangan FCV Dender atas Royal Antwerp di Liga Belgia 2025-2026. Itu merupakan 3 poin pertama mereka musim ini. Dender akhirnya berhasil menyudahi puasa kemenangan di Liga Belgia 2025-2026. Bermain di Stadion Boswil Antwerp Minggu 23 November 2025, tim tamu menang tipis 2-1. Mereka bermain agresif sejak awal. Dender mampu mencatatkan 2 gol lewat David Toshevski dan pemain yang menggantikannya pada menit ke-66, yakni Oratmangun. Oratmangun mencetak gol pertamanya untuk klub Belgia itu. Menariknya, ia tampil apik meski bermain dari bangku cadangan. Pemain berdarah Maluku tersebut mencatatkan total 2 tembakan, yang salah satunya menjadi gol. Selain itu, Oratmangun juga membukukan 70% umpan akurat, serta 2 dribble sukses dari 3 percobaan. Soal urusan bertahan, Oratmangun mencatatkan 2 kemenangan dalam duel. Catatan apik ini menjadi modal positif untuk pertandingan berikutnya. Selanjutnya, FCV Dender akan bersua dengan Westerlo. Pertandingan itu akan berlangsung di Florent Beckman Stadion, Denderleeuw, Belgia, Sabtu 29 November 2025. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa penunjukan Indonesia sebagai salah satu tuan rumah FIFA Series 2026 harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas timnas Indonesia. Ia berharap kesempatan besar ini dijadikan momentum untuk menguji kemampuan Garuda melawan tim-tim dari berbagai konfederasi dunia. Ia menilai FIFA Series bukan sekedar laga persahabatan, melainkan jalan penting untuk membangun skuad yang lebih tangguh dan siap bersaing di level global. Ini adalah jalan terjal sekaligus peluang untuk membangun tim yang tangguh dan siap bersaing di level dunia, ujarnya. FIFA Series merupakan program resmi FIFA yang mempertemukan tim-tim nasional dari berbagai konfederasi dalam pertandingan persahabatan yang terstruktur. Tujuannya memperluas pengalaman internasional, meningkatkan kompetitif, sekaligus mempercepat pemerataan perkembangan sepak bola dunia. Selama ini timnas Indonesia lebih sering bertanding melawan negara-negara Asia. Namun melalui FIFA Series 2026, timnas dijadwalkan menghadapi lawan dari Afrika, Eropa, hingga Amerika Selatan. Format tersebut memungkinkan skuad Garuda mempelajari beragam karakter permainan dunia. Dengan mandat baru ini, Indonesia diharapkan mampu menunjukkan kesiapan sebagai tuan rumah, sekaligus memaksimalkan ajang ini untuk mempercepat progres timnas di level dunia. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji dijadwalkan berangkat ke Eropa pekan depan untuk mewawancarai calon pelatih timnas Indonesia.